Halo sobat, apakah kalian pernah mendengar apa itu nuklir? Apa manfaat dan bahayanya bagi kehidupan kita? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Nuklir sendiri berasal dari nukleus atau inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sumber energi nuklir berasal dari dua cara, yaitu dari fisi atau reaksi nuklir ketika inti atom terpecah menjadi beberapa bagian kecil dan menghasilkan energi yang sangat besar, dan cara kedua ialah fusi atau reaksi nuklir ketika kedua inti atom menyatu membentuk inti atom yang lebih besar hingga melepaskan energi yang besar. Nuklir memang identik dengan senjata berbahaya atau bom atom. Modernisasi persenjataan nuklir terus dilakukan Amerika Serikat, China, India, Inggris, Israel, Korea Utara, Prancis, Pakistan, dan Rusia. Keputusan Amerika mengubah doktrin penggunaan bom nuklirnya telah membuat negara lain terdorong melakukan hal serupa. Bukan hanya jumlah dan teknologinya, posisi nuklir dalam strategi nasional juga berubah menjadi lebih mengkhawatirkan. Tentunya penggunaan nuklir secara berlebihan dan gak bertanggung jawab akan membahayakan manusia dan lingkungan sekitar. Sebaliknya, penggunaannya dalam batas dan kadar yang aman, serta tujuan yang baik, nuklir dapat sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Meskipun ada manfaat yang signifikan dari penggunaan nuklir, sangat penting untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam penggunaannya. Yuk, kita cari tahu lebih dalam manfaat dan bahaya nuklir di video ini. Apa saja manfaat nuklir? Mengutip dari web World Nuclear Association, tenaga nuklir juga memiliki segudang manfaat untuk kehidupan manusia antara lain. 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Umumnya energi nuklir ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Bahkan, sudah banyak negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut World Nuclear Association, lebih dari 50 negara sudah memiliki sekitar 440 PLTN. Secara keseluruhan, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang ikut merencanakan pembangunan PLTN. 2. Sebagai sumber daya energi alternatif. Nuklir merupakan sumber daya energi alternatif berbentuk baterai. Baterai ini memiliki ketahanan jauh lebih lama, yaitu hingga 40 tahun, sedangkan baterai litium hanya bertahan 1-3 tahun. Bahan baku utama pembuatan baterai ini adalah plutonium ke-238. Radiasi dari plutonium-238 akan dikonversikan menjadi cahaya tampak yang ditangkap dengan sel surya, sehingga menghasilkan energi listrik. Ketiga, rekayasa genetika tanaman. Pemanfaatan ini mampu menghasilkan berbagai varietas tanaman unggul, di antaranya 32 varietas padi unggul dan 12 varietas kedelai. Gak hanya itu saja, terdapat varietas lainnya seperti kacang hijau, kacang tanah, pisang, kapes, sorghum, dan gandum tropis. Menjaga kualitas dan kuantitas pangan. Sinar gamma sebagai hasil reaksi inti atom dapat berguna untuk menjaga kualitas pangan atau iradiasi pangan. Iradiasi pangan adalah teknik dan proses pengolahan bahan makanan agar terbebas dari mikroba-mikroba pembusuk, sehingga kualitas makanan akan terjaga utuh dalam waktu yang lama. Mendeteksi kerusakan dan malfungsi dalam industri. Nuklir berperan dalam uji, tak merusak, atau non-destructive investigation. Pengujian ini dilakukan terhadap peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi kerusakan, malfungsi, dan diagnostik tanpa harus menghentikan proses produksi yang sedang berjalan, misalnya untuk mendeteksi kebocoran pipa tanpa harus membongkarnya. Pendeteksi penyakit
dan mensterilkan peralatan kesehatan. Mengutip dari Klik Dokter, teknologi nuklir berguna untuk mendeteksi penyakit seperti jantung koroner, kelenjar gondok, tumor, gangguan fungsi ginjal, jenis kanker beserta penyebarannya dalam tubuh, pendeteksi pendarahan dalam saluran cerna, terapi radiasi kelenjar gondok hingga terapi radiasi kanker. Bukan hanya itu, teknologi dari inti atom ini juga berguna untuk mensterilkan peralatan kesehatan. Menjaga cagar budaya. Radiasi oleh zat radioaktif mampu membunuh mikroba pada benda-benda purbakala, sehingga peninggalan purbakala tersebut tetap terjaga kualitasnya dan gak mengalami pelapukan. Selain itu, dengan teknik radiokarbon dating, peneliti bisa mengetahui kandungan karbon yang tersimpan dalam makhluk hidup purba. Melalui teknik itu, peneliti dapat mengetahui umur dari makhluk purba tersebut. Apa saja bahaya nuklir? Mengutip dari web Batam, radiasi nuklir adalah energi yang dipancarkan dari inti atom radioaktif. Radiasi yang dipancarkan bisa berupa radiasi gamma, radiasi beta, radiasi alfa, atau sinar X. Jika terpapar radiasi dalam jumlah yang besar ataupun dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengganggu dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh, seperti menyebabkan keracunan hingga modifikasi DNA dan kematian. Mengutip dari Klik Dokter dan Kompas.com. Inilah beberapa bahaya yang berhubungan dengan kesehatan. Kulit kemerahan. Jika terkena radiasi, maka mulanya kamu bisa melihat banyak kemerahan pada kulit. Hal itu karena terjadi penyumbatan pembuluh darah sehingga mengalami pembengkakan. Kemerahan ini bisa berlangsung hingga 10 hari lamanya. Radang paru-paru. Dampak radiasi terhadap paru-paru adalah paru-paru meradang atau pneumonitis. Gejalanya seperti sesak napas, batuk, dan perasaan penuh pada dada. Gangguan pada organ reproduksi. Tanda adanya gangguan organ reproduksi pada perempuan akibat radiasi ialah menstruasi yang gak teratur atau gak haid, sedangkan laki-laki mengalami gangguan produksi sperma. Gangguan sistem pencernaan. Adapun gejala dari gangguan sistem pencernaan ini diantaranya mual, muntah, nafsu makan hilang, serta sakit perut. Hal ini terjadi karena radiasi dapat dengan mudah merusak lapisan saluran pencernaan. Adanya gangguan pada sumsum tulang. Sumsum tulang sendiri adalah penghasil sel darah. Jika terkena radiasi, maka sel darah yang diproduksi akan berkurang. Penyakit yang ditimbulkan seperti anemia hingga kanker darah. Serangan jantung. Ketika terkena paparan radiasi dengan dosis besar, maka paparan tersebut dapat memecahkan pembuluh darah kecil dalam tubuh, termasuk pada jantung. Akibatnya, seseorang dapat mengalami gagal jantung hingga kematian. Kerusakan pada sel otak. Radiasi dalam dosis yang besar dapat menyebabkan terhambatnya regenerasi sel-sel otak, sehingga menyebabkan kejang dan kelumpuhan. Menyebabkan kanker. Radiasi nuklir dapat menyebabkan terjadinya mutasi sel dalam tubuh. Jika mutasi nggak segera diperbaiki, maka sel akan berubah menjadi kanker, seperti kanker paru-paru, kanker kulit, kanker payudara, dan sebagainya. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan apa saja manfaat dan bahayanya? Terima kasih sudah menonton video kami.
Jangan lupa like, subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.